Shalom, selamat siang Mama. Ya, selamat siang. Mama, aduh minta maaf nih ganggu ini. Mama, apa? Jadi begini Mama, ini petugas kesehatan mau kasih penyuluhan kesehatan buat Mama di sini. Bisa Pak? Iya, bisa anak. Mari masuk. Oh, kasih Mama. Permisi. Mari. Yuk, Silakan dulu. ganggu ini. Tuh Mama. Nah, jadi begini Mama. Mana? Kita dari Puskesmas, kita ada mau memberikan penyuluhan kesehatan yang namanya itu kekerasan pada anak. Nah, jadi di sini kita akan kasih Mama juga sebuah benda ini kalender. Jadi kalender ini untuk Mama belum pegang di rumah. Nah, tapi sekaligus di kalender ini juga ada materi-materi, ada pengetahuan tentang kesehatan atau tentang kekerasan pada anak ini. Nah, jadi begitu Mama. Nah, ini atau kalender sini Mama begini. Jadi kita langsung bahas tentang dia punya ini Mama. Jadi kita punya kita mau sosialisasi ini tentang kekerasan pada anak. Nah, Mama pernah dengar tidak kekerasan pada anak ini? Iya, pernah dengar. Oh ya. Terus setelah mendengar kata kekerasan pada anak, apa yang Mama pikirkan? Mungkin kekerasan pada anak itu mungkin sesuatu hal yang mendidik atau kasar atau seperti apa? Ya, kekerasan dengan anak itu karena anak kadang nakal, pasti dipukul. Ya, terima kasih Mama. Jadi di sini Mama kita ada sudah ada penjelasannya di sini. Jadi ada beberapa pembahasan tentang kekerasan pada anak. Nah, di sini ada 6 poin yang saya mau kasih buat Mama. Nah, di sini jadi ada 6 poin. Jadi kita langsung ke poin yang pertama saja langsung. Nah, di sini juga langsung di kalendernya. Jadi begitu Mama buka kalender, Mama bisa lihat materinya langsung. Nah, jadi di sini setelah Mama buka kalendernya, nah di sini juga ada di balik kalender ini ada materinya tentang kekerasan pada anak. Nah, jadi ada di sini kekerasan pada anak yang pertama. Nah, ya, jadi Mama, kalau biasa kita sebut kekerasan pada anak itu bahasa istilah yang biasa kita pakai itu abuse child. Terus menurut kita punya pakar-pakar orang bahwa kekerasan pada anak itu merupakan sebuah kekerasan yang dilakukan sama kita punya anak sebagai perbuatan yang disengaja yang bisa menimbulkan kerugian atau bahaya kepada anak-anak, baik secara untuk dong punya fisik maupun untuk dong punya emosional atau dong punya mental, dong punya cara berpikir. Nah, kemudian ada poin yang kedua di sini, yaitu apa itu sih jenis-jenis kekerasan pada anak ini. Nah, jadi kekerasan pada anak ini ada jenis-jenisnya. Nah, di sini nah, kekerasan pada anak yang jenis yang pertama yaitu ada namanya kekerasan emosional. Nah, jadi kekerasan emosional ini dia terkait dengan tanda-tanda emosional. Nah, tanda-tanda emosional ini contohnya seperti dia kehilangan kepercayaan diri, dia jadi depresi, dia bisa jadi sakit kepala, dan dia punya aktivitas sosial itu terganggu, dia punya perkembangan emosional itu terhambat,
begitu. Kemudian bisa mengakibatkan juga sampai dia bolos sekolah, dia punya prestasi buruk, kemudian sampai menghindari situasi-situasi tertentu sampai kehilangan keterampilan. Nah, itu beberapa akibat dari kekerasan emosional. Nah, jadi kekerasan emosional ini adalah kekerasan yang diberikan melalui emosional, yang artinya tidak mesti harus secara fisik langsung ke anak, tidak langsung secara langsung menyentuh langsung sang anak, tetapi secara mungkin kita punya kata-kata itu bisa mempengaruhi cara pola berpikir anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang kita katakan mungkin sederhana, tapi dapat mempengaruhi orang punya emosional atau orang punya mental, orang punya perilaku. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua di sini, yaitu penelantaran anak. Nah, penelantaran anak ini maksudnya adalah anak yang tidak dirawat seperti yang seharusnya. Seharusnya kan anak kan kita urus, kita jaga, kita rawat. Betul toh Mama toh? Ya, tapi pada jenis kekerasan ini anak ini kan tidak urus. Jadi dia mau kasih tinggal, mau anak itu dia sakit kasih tinggal, mau anak makan kasih tinggal dia, mau anak mau bikin barang apa kasih tinggal dia. Jadi seakan-akan orang tua itu lepas tangan dan tidak acuh dengan apa yang anak-anak ini orang membutuhkan. Nah, itu yang namanya penelantaran anak. Nah, terus dia itu akibatnya apa saja. Nah, di sini ada akibatnya, itu ada anak dia bisa merasa kayak dia punya diri ini tidak dipedulikan, kemudian dia punya kebersihan itu buruk. Nah, seperti yang tadi, karena dia punya orang tua tidak lihat dia, tidak pernah lihat dia ada main-main kotor, tidak pernah kasih mandi, kemudian memiliki pertumbuhan yang tinggi atau berat atau pertumbuhan yang tidak normal begitu, karena orang tua tidak perhatikan. Kemudian dia punya pakaian itu kadang bisa compang-camping karena tidak diperhatikan. Kemudian dia punya prestasi di sekolah itu, dia punya orang tua tidak bantu pantau sehingga akhirnya buruk. Dia punya tadi kembali kepada kelainan emosional juga. Kemudian masih banyak lagi dia punya ada dampak atau akibat dari penelantaran anak itu. Jadi seperti itu Mama, itu jenis yang kedua. Nah, kita akan bahas yang berikutnya, ada jenis yang ketiga yaitu kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini yang kita sering jumpai di kita punya lingkungan juga, termasuk mungkin dalam Mama punya kehidupan bersama Mama punya keluarga, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin secara langsung atau tidak langsung, mungkin Mama sudah melakukan kekerasan fisik mungkin kepada Mama punya anak. Mungkin karena tadi Mama sudah sebutkan tadi, karena mungkin dia nakal, dia tidak mau dengar, sehingga mungkin Mama kasih suatu tindakan yang sebagai bentuk teguran supaya mungkin dia sudah tidak nakal lagi. Nah, namun ada perbedaannya di sini. Kekerasan fisik yang dimaksud di sini adalah kekerasan fisik yang tidak bertujuan yang baik, yang positif. Dalam hal ini mungkin macam dia punya orang tua itu pukulnya punya anak karena memang dia punya orang tua itu orang tua yang kasar, orang tua yang suka-suka pukul-pukulnya punya anak sembarang, karena orang tua yang tidak punya rasa empati kepada dia punya anak, rasa sayang begitu. Nah, kemudian mungkin ada yang orang tua dan pikir bahwa anak ini dia punya barang, jadi terserah kamu mau perlakukan barang itu terserah orang seenaknya. Mau barang itu dihancurkan dia bagaimana terserah, itu kan mau punya barang pribadi, istilahnya itu anggap seperti itu. Nah, ada beberapa orang tua yang seperti itu, orang punya motivasi atau orang punya anggapan, sehingga itu yang kekerasan fisik yang dalam hal yang negatif. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti kekerasan fisik semua yang dilakukan adalah buruk, karena ada yang tugasnya atau fungsi untuk mendidik seperti yang tadi Mama dijelaskan. Nah, kemudian ada juga kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini
kita sering juga jumpai biasa di TV-TV. Ada berita, mungkin mama biasa nonton, ada berita anak di bawah umur yang diperkosa oleh gurunya atau dicabuli oleh teman-teman sebangkunya atau teman-teman satu sekolahnya mungkin, dan berbagai perilaku yang mungkin secara mungkin tidak terlalu ini, tapi ternyata itu dia berdampak besar pada kehidupannya anak ini. Akibatnya apa? Mungkin dia bisa punya hubungan menular seksual, bisa juga dia punya masalah pada dia punya organ reproduksi, organ intim. Bisa juga anak tersebut mungkin contoh seperti perempuan, dia bisa contohnya saat diberikan kekerasan seksual, anak itu dia bisa hamil. Kemudian masih banyak lagi kekerasan akibat dari kekerasan seksual ini. Jadi itu tadi adalah 4 jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Jadi seperti itu mama. Nah, kemudian mungkin sebelum lanjut, mungkin dari mama sendiri mungkin di antara tadi ada 4 poin yang kekerasan emosional, ada kekerasan kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, dan kekerasan anak itu mungkin menurut mama punya tanggapan seperti apa mungkin? Mama pernah mungkin melakukan kekerasan yang salah satunya kepada mama punya anak begitu? Mungkin sering pernah bikin juga karena anak-anak kadang melawan orang tua, jadinya ya kita tidak mungkin bicara saja, pasti kita pukul juga. Tapi pukul kan bukan pukul untuk kita mungkin benci, tidak, tapi pukul supaya mereka bisa jadi anak yang baik. Hanya kita pukul untuk diajar juga supaya anak itu bisa jadi baik. Iya. Itu mama pukul juga itu tidak sampai menimbulkan, sampai bisa dia dilarikan ke rumah sakit atau tidak begitu? Tidak. Pukul-pukul seperti cuma istilahnya pukul biasa saja. Ringan. Ya, pukul ringan saja. Iya. Tapi tidak pernah pukul sampai masuk rumah sakit. Ya. Kalau mungkin seperti itu mungkin masih bisa tersentuh wajar dan itu masih bisa dimaklumi. Nah, di sini ada beberapa akibat umum dari kekerasan pada anak ini. Nah, ada salah satunya itu dia bisa sulit tidur. Jadi kadang anak itu dia setengah mati untuk tidur. Kadang juga anak itu dia depresi atau dia punya pikiran dia susah untuk melakukan hal-hal yang bagus karena dia punya pikiran itu selalu terhambat karena dia punya pikiran-pikiran tentang kekerasan itu. Bisa juga sampai dia menyakiti dia punya diri sendiri atau orang lain, ataupun dia membunuhnya dirinya sendiri. Itu bisa jadi. Kemudian dia bisa mengalami trauma mungkin jangka panjang sampai dia dewasa nanti. Bisa juga menjadi rendahnya kepercayaan diri sehingga anak ini mungkin dia tidak bisa percaya kepada dirinya sendiri, akhirnya mentalnya terganggu. Kemudian bisa mendapatkan cedera, sulit mengendalikan dan punya emosi, sampai yang paling terakhir itu dapat mengakibatkan juga yang namanya kematian. Itu beberapa akibat dari kekerasan anak. Nah, kemudian di sini ada penyebab kekerasan pada anak ini. Nah, dia punya penyebab itu apa sih? Nah, di sini ada 9 penyebab yang ada di sini. Nanti mama bisa baca-baca sendiri di sini. Saya kasih penjelasan singkat. Yang pertama itu ada anak dijadikan sebagai korban. Nah, jadi seperti anak itu dia dijadikan sebagai objek untuk dilakukan kekerasan dari orang tua kepadanya. Nah, kemudian penyebab kemudiannya yang keduanya ada
kebiasaan masyarakat itu dan meletakkan persoalan ini sebagai persoalan internal keluarga, yang artinya ini sepupu anak, tidak usah kamu keluarga atau kan bukan sepupu keluarga dan kamu itu cuma tetangga-tetangga, jadi kamu tidak perlu urus campur dengan urusan keluarga saya. Nah, contoh seperti itu. Nah, mungkin karena keluarga ini menganggap ini urusan dari dalam keluarga sendiri. Kemudian ada juga pola pikir masyarakat, itu masyarakat bilang bahwa anak itu adalah barang. Nah, seperti tadi saya dijelaskan di awal, jadi orang bilang bahwa anak ini dong punya milik, dong yang melahirkan anak ini, jadi terserah orang dong mau pukul kah, dong mau kasih hina-hina dorang kah, mau marah-marah dorang kah, bicara-bicara kasar dorang kah, terserah, itu dong punya milik. Nah, jadi ini juga adalah salah, karena anak itu juga adalah manusia yang memiliki hak asasi manusia. Kemudian ada juga keterbatasan pendidikan dan pemahaman agama yang salah dari mungkin pada orang tua atau mungkin dari keluarga terkait, sehingga mengakibatkan mungkin orang tua gagal untuk mendidik anaknya. Nah, itu juga termasuk. Kemudian ada impitan ekonomi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Contohnya seperti mungkin karena keluarga pikiran dengan perekonomian akhirnya lampiaskan kepada anak. Nah, anak jadi tempat pelampiasan kekecewaan atau kemarahan orang tua juga bisa. Kemudian ada juga bahwa kekerasan hanya bersifat terjadi pada keluarga tertentu, yang artinya kekerasan itu kan tidak terjadi pada saya punya keluarga, tidak pada saya punya anak, tapi hanya terjadi di keluarga lain. Artinya dia menganggap bahwa dia punya keluarga ini sempurna, padahal mungkin secara tidak langsung telah melakukan kekerasan pada dia punya anak. Jadi seperti itu. Kemudian ada pola asuh yang salah, kemudian mungkin antara ayah dan ibu, atau mungkin ayah dengan kakak dari si anak, atau mungkin ibu dan kakak dari si anak, mungkin hubungannya tidak baik sehingga tidak ada keseimbangan. Akhirnya pelampiasannya itu kepada si anak, dan anak menjadi korban dalam hal ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya bullying. Nah, bullying ini biasa terjadi di sekolah, dan bullying ini dia sudah bukan hal yang baru lagi di sekolah zaman sekarang, karena banyak sekali anak-anak yang orang melakukan bullying. Mungkin siswa yang dianggap lemah itu akan sebagai bahan atau objek orang melakukan keburukan kepada orang, karena dianggap orang itu lemah, orang itu makhluk yang lemah, sehingga orang diberikan kekerasan. Nah, seperti itu. Itu beberapa penyebab yang mengakibatkan anak itu bisa menjadi korban dari kekerasan ini. Nah, tapi di sini juga kekerasan pada anak ini sudah diatur oleh undang-undang kita, undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, jadi menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kemudian eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran yang tadi, kemudian kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya. Nah, jadi seperti itu. Itu dia punya dasar hukum yang mengatur tentang kekerasan pada anak. Gitu. Kemudian di sini juga ini dia punya solusi. Nah, jadi mungkin mama sendiri atau mungkin mama pernah melihat suatu kejadian kekerasan kepada anak. Nah, di sini ada solusi. Nah, solusinya di sini ada 4. Nah, yang pertama itu bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Contoh seperti mungkin mama punya anak dilecehkan di sekolahnya, contoh saja.
Nah, itu mama bisa melaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Nah, karena mereka ada beberapa pihak-pihak berwajib yang mampu untuk mengendalikan situasi seperti ini. Contohnya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA. Kemudian juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian juga ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, atau bisa juga langsung ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti yang ada dan saksi-saksi yang terkait. Nah, seperti itu. Jadi sebagai solusi yang pertama. Kemudian yang kedua itu cara menghentikan kekerasan yang paling penting adalah dengan mengenali tanda-tandanya. Nah, mungkin seperti tadi, mungkin mama lihat bahwa mungkin dari mama punya anak ini, dia punya perilaku sosialnya kenapa macam kayak lain nih, macam dia menjauhkan diri. Nah, mungkin kita tidak tahu, mungkin di sekolahnya mungkin dia mendapatkan pelecehan seksual. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dan itu kita bisa kenali dari dia punya ciri-ciri, dari dia punya tanda-tandanya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa tahu begitu, nah kita bisa lapor kepada pihak berwajib. Nah, kemudian yang ketiga, pengasuhan yang tepat bagi korban kekerasan. Nah, jadi contoh mama punya anak itu sebagai korban. Nah, di sini juga dari pihak-pihak berwajib yang tadi sudah saya sebutkan di awal, itu dorang bisa memberikan yang namanya rehabilitasi. Contoh mama punya anak, contoh saja, amit-amit, tapi contoh mama punya anak itu mendapatkan kekerasan seksual sehingga mungkin pikirannya terganggu, dia depresi, sehingga stres berat. Nah, di situ mereka bisa mendapatkan pengobatan atau mereka bisa mendapatkan rehabilitasi sehingga mereka dapat dipulihkan dari berbagai masa lalu yang mungkin buruk bagi mereka. Nah, kemudian yang terakhir yang penting yaitu yang sedang kami jalankan saat ini, yaitu untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedukasi orang tua. Orang tua di sini bukan hanya mama dan bapak, tetapi juga mungkin si kakak dari adik-adik dari anak-anak tersebut, dan mungkin om atau tante atau kakeknya atau neneknya atau siapapun yang lebih tua. Nah, jadi tugas kami di sini untuk memberikan edukasi yang benar sehingga mungkin dari orang tua dari lingkungan yang paling kecil dulu di keluarga. Nah, kami memberikan edukasi yang benar supaya anak-anak ini dapat terselamatkan dari yang namanya kekerasan pada anak. Nah, seperti itu. Kemudian contoh seperti di sekolah juga. Nah, itu juga menjadi salah satu target kami atau sasaran kami, supaya mungkin terjadi kekerasan seksual di sekolah. Nah, itu bisa dicegah sejak dini. Nah, jadi ini sedikit penjelasan kepada mama, dan juga ini juga sebagai pemberian tanda mata dari kami untuk mama di keluarga sini, supaya mama mungkin bukan hanya pakai kalender ini, tapi mungkin bisa baca-baca, bisa lihat-lihat informasi supaya ya. Jadi dengan harapan ini semoga mama punya keluarga dan mama punya anak itu terjamin kesehatan dan keselamatannya. Nah, baik mama, mungkin sekian saja yang Makasih ya, Kak. sekian yang bisa Datang kasih informasi. ya. Ada minum ini ya, Kak. Ya, terima kasih mama. Ya, jadi seperti itu mama. Terima kasih lagi. Ya, makasih lagi. Saya juga izin pamit untuk lanjut, dan terima kasih mama. Tuhan berkati. Iya, sama. Nah, Tuhan berkati juga. Sip, sudah. Save children, save future. Nah, jadi mari kita menjaga kita punya anak-anak, sebab anak-anak kita saat ini mereka adalah generasi penerus masa depan kita mendatang. Jadi, man saling sat,
Oe Jaga Pium Romawa Kroasia.